Halo rekan mahasiswa, ketemu lagi dengan saya, Neni Susilawati dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia. Oke, jadi gimana? Riset topik dan research question kamu sudah disetujui belum sama pembimbing? Sudah? Oke, good. Sekarang kita akan lanjutkan dengan menulis bab 1 yaitu pendahuluan. Di dalam bab pendahuluan ada terdapat beberapa subbab. Ada latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, dan mungkin batasan penelitian. Saat ini kita akan membahas terkait dengan subbab latar belakang masalah, ya. Oke, latar belakang masalah itu adalah tempat di mana seorang penulis atau peneliti menempatkan narasinya untuk meyakinkan kepada pembaca bahwa topik riset ini atau permasalahan dalam riset ini adalah hal yang penting untuk dikaji. Ada beberapa tips and trick atau kiat dalam menulis latar belakang masalah yang baik dalam penelitian ilmu sosial humaniora. Pertama-tama, kita mulai dari bagian yang umum dulu ya. Nah, teman-teman bisa lihat dulu judul topiknya seperti apa. Nah, ini saya berikan contoh. Judul risetnya adalah dengan analisis pengenaan pajak penghasilan atas jasa endorsement ditinjau dari asas certainty. Nah, dari judul ini teman-teman harus mengidentifikasi dahulu hal-hal yang penting yang harus ada atau harus dibahas di dalam LBM. Pertama, kita baca nih ya, analisis pengenaan pajak penghasilan. Nah, maka harus dijelaskan kenapa riset ini membahas PPh. Oke, yang kedua, atas jasa endorsement. Nah, kenapa jasa endorsement menjadi objek penelitian ini? Nah, yang ketiga, ditinjau dari asas certainty. Nah, teman-teman harus bahas juga kenapa asas certainty yang dipilih sebagai konsep untuk membedah permasalahan. Setelah teman-teman memastikan bahwa variabel-variabel yang disajikan dalam judul penelitian tersebut sudah dibahas di dalam LBM, maka selanjutnya kita akan bahas tips lainnya agar LBM itu menjadi menarik dan informatif juga dapat bersifat persuasif. Artinya, pembaca ingin melanjutkan membaca mengenai riset Anda. Yang pertama, ungkapkan argumentasi yang kuat kenapa topik atau riset kamu ini penting untuk dikaji. Metode yang paling efisien untuk diterapkan adalah dengan menyajikan gap antara kondisi normatif atau menurut teoretikalnya dan faktualnya atau data empirisnya. Jadi ada gap antara factual problem dengan conceptual problem. Misal, Indonesia adalah negara keempat terbesar dari jumlah penduduk di dunia. Normatifnya, penerimaan pajak dari sektor pajak orang pribadi seharusnya juga besar. Namun faktanya, tax revenue atau penerimaan pajak dari sektor orang pribadi masih sangat rendah. Hal ini menunjukkan ada permasalahan besar dalam PPh orang pribadi di Indonesia. Yang kedua, sajikan narasi kamu secara deduktif, yaitu berangkat dari hal-hal atau fenomena yang umum, mengerucut kepada hal-hal atau fenomena yang khusus. Kemudian diakhiri dengan research question atau pertanyaan penelitian yang sudah menjadi fokusnya. LBM itu ibaratnya kalau kamu baca novel, kamu kan akan terus penasaran ya mau baca sampai akhir. Nah, coba bikin gimana caranya supaya bab 1 kamu juga demikian. Buatlah pembaca penasaran sehingga ingin terus membaca bab 1 kamu untuk mengetahui kamu mau bahas apa sebenarnya. Syaratnya, antar paragraf nggak boleh jumping, harus berkesinambungan. Kalau divisualisasikan, bentuk narasinya akan seperti ini. Yang ketiga, gambarkan isu, fenomena, topik atau permasalahan riset kamu dengan menggunakan 4W1H secara tersirat. W1H itu yang dimaksud adalah what, who, where, when, and how. Apa yang sedang dibahas, siapa saja yang terkait, di mana permasalahan tersebut berlaku, kapan isu tersebut muncul, dan bagaimana hubungannya dengan variabel atau fenomena yang lain. Poin-poin ini harus muncul ya secara tersirat, bukan tersurat. Keempat, ketika kamu memasukkan data atau fakta, jangan lupa wajib mencantumkan sumbernya dari mana. Kamu mesti lihat pedoman penulisan tugas akhir yang biasanya ada di SK Rektor atau SK Dekan tentang cara mengutip ya. Dan juga
akan sangat bagus kalau kamu menampilkan grafik langsung di halaman satu pendahuluan. Bisa grafik, gambar, atau hal-hal yang akan menjadi menarik untuk ditampilkan di dalam halaman paling awal dari riset kamu. Jadi istilahnya eye catching gitu ya. Namun jangan terlalu besar ya ukurannya, proporsional saja. Dan akan sangat apik bila kamu ketik ulang atau gambar ulang grafiknya, atau bahkan kamu mengolah ulang dari berbagai sumber ketimbang hanya copy paste atau capture dari sumber lain tanpa edit yang biasanya akan membuat gambarnya kurang jelas. Dan tentunya jadi menunjukkan effortless kamu sih ya. Yang kelima, ini penting sekali. Apabila kamu menggunakan suatu daerah tertentu sebagai lokus penelitian kamu, maka mesti ada justifikasi pemilihan lokus penelitian. Misal, kamu pilih DKI Jakarta sebagai lokus riset kamu, maka harus jelas di situ diuraikan di dalam latar belakang masalah kenapa kamu memilih Provinsi DKI Jakarta sebagai lokus penelitian kamu. Dan akan lebih baik lagi kalau kamu bisa menyajikan perbandingannya dengan objek atau daerah lainnya. Justifikasi juga tidak hanya berlaku untuk pemilihan set penelitian, namun juga untuk variabel atau objek yang kamu teliti. Intinya bab 1 itu mempersuasi pembaca agar setuju mengapa penelitian kamu ini penting untuk dilakukan. Terakhir, awali kalimat pertama dari latar belakang masalah kamu dengan kalimat yang debatable atau argumentatif yang bisa memancing perhatian bahkan pro dan kontra pembaca. Kalimat tersebut sifatnya harus berasal dari pemikiran kamu sendiri. Kamu perlu untuk kontemplasi beberapa waktu untuk memikirkan satu kalimat apa yang paling tepat untuk merepresentasi pemikiran kamu terhadap riset ini. Dan mestinya juga harus terkait dengan objek yang sedang diteliti ya. Kalau kamu khawatir terlalu ekstrim, kamu bisa menetralisirnya pada kalimat kedua, namun ini tidak harus. Kalimat pertama LBM yang sifatnya debatable ini nanti akan bermanfaat ketika kamu menyusun abstrak. Kamu boleh mengcopy atau mengulangi kalimat pertama dalam LBM tersebut, kamu gunakan untuk kalimat pertama di dalam abstrak. Nah, kenapa seperti ini teman-teman? Kalau misalnya nanti penelitian kita sudah selesai, kemudian orang lain mencari penelitian dengan topik yang sama dengan riset kita, nah mereka akan membaca terlebih dahulu biasa dari abstrak. Ya, kalau misalnya abstraknya menarik gitu ya, mereka biasanya akan melanjutkan membaca atau mereview artikel kamu. Berikut saya berikan contohnya. Transparansi pajak menjadi jawaban atas enigma meningkatkan kepatuhan pajak di beberapa negara. Namun sayangnya, praktik transparansi pajak masih sangat terbatas di Indonesia dikarenakan aspek perlindungan hukum dan instrumen yang belum banyak dikembangkan. Oke, tadi adalah tips-tips yang dapat kamu terapkan untuk membuat sebuah tulisan latar belakang masalah yang baik. Yuk, mulai menulis. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai membuat pokok permasalahan dan tujuan penelitian di video berikutnya. Sampai jumpa!